Lagi banyak banget yang ngomongin tentang saham multi-bagger. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari multi-bagger itu sendiri dan bagaimana caranya saham multi-bagger ini bisa menyelamatkan kita atau membuat kita menjadi lebih kaya secara lebih cepat dibandingkan jenis-jenis investasi yang lainnya. Oke, langsung kita masuk ke video kali ini. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi hari ini gua akan ngebahas seputar saham dan mungkin yang lagi rame banget nih kalau misalnya kalian lagi nonton YouTube dan kalian buka investasi mengenai saham, pasti kalian pernah dengar saham multi-bagger. Jadi di video kali ini gua akan ngebahas tentang pengertian saham multi-bagger dan gimana sih sebenarnya kalian bisa ngedapetin atau ngeliat ciri-ciri dari saham multi-bagger sendiri. Karena jujur gua saat ini juga lagi mulai menilik nih gimana supaya mengalihkan investasi gue ke saham multi-bagger agar bisa melipat gandakan itu lebih berkali-kali lipat dalam waktu yang relatif sebentar. Pengertian dulu, saham multi-bagger itu adalah suatu tipe investasi di mana kita menemukan saham yang harganya under value dan saham itu bisa dibilang gak terkenal, kinerja keuangannya buruk, dan bisa dibilang itu bahkan secara keuntungannya itu merugi terus. Tapi yang menarik dari saham multi-bagger ini adalah dia akan diakuisisi gitu. Jadi sebenarnya sejarahnya dulu ya, atau behind logiknya dulu. Kenapa saham dengan kinerja buruk dan kurang bagus ini under value, gak terkenal, kinerja keuangannya buruk, merugi terus, ingin diakuisisi. Jadi kalau misalkan di dunia saham itu, untuk proses kita IPO atau initial public offering atau suatu perusahaan baru ingin masuk ke bursa efek dan membagikan sahamnya ke publik, itu dibutuhkan proses yang lumayan ribet dan lumayan panjang. Proses administrasinya, proses pengecekan laporan keuangannya, legalitasnya, dan lain-lainnya. Makanya oleh karena itu, saham-saham perusahaan besar atau yang sudah ternama itu mengambil alih atau mengakuisisi saham-saham yang jelek. Otomatis ketika saham ini jelek kinerjanya, harganya pun murah. Mereka akuisisi, mereka injek dengan dana yang besar, kemudian harga saham yang buruk ini diubah semua manajemennya dan otomatis bisnisnya berubah, kepemimpinannya berubah, otomatis dia akan melejit. Nah, kurang lebih back logiknya itu seperti itu. Kenapa saham-saham dengan kinerja buruk itu mau diakuisisi oleh saham-saham yang bagus atau konglomerat-konglomerat dari luar negeri. Nah, potensi sendiri kenaikannya dari saham-saham multi-bagger ini bisa beratus-ratus bahkan 2000%. Kenapa? Karena yang pertama sahamnya masih murah, ketika akan diakuisisi itu menambah tenaran dari saham itu sehingga menarik banyak investor-investor baik retail maupun institusi-institusi besar. Jadi otomatis saham-saham yang murah ini akan banyak masuk, injek oleh dana-dana retail dan investor-investor, otomatis harganya akan naik. Sebagai contoh, beberapa saham-saham multi-bagger itu ada Arto, ada Pani. Kalian pasti tahu karena itu terkenal banget dari kemarin-kemarin ini, dan ada salah satu influencer saham yang untungnya tuh ribuan persen dari saham Pani. Itu kalian pasti tahu. Jadi kalau misalnya kalian yang emang ingin mulai hunting saham-saham multi-bagger, kalian boleh untuk mulai memperhatikan berita-berita di market. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue udah perhati dari awal tahun ini, itu banyak banget emang saham-saham itu yang sekarang itu trennya lagi diakuisisi. Seperti kita bilang yang baru-baru anget banget ya, ada Teguk. Terus ada Pipa. Pipa itu mau diakuisisi oleh Morris Capital. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang akuisisi itu sekarang lagi trennya nih, karena banyak banget perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan-perusahaan investasi itu banyak banget lagi mau masuk ke market tapi tanpa melalui proses yang rumit gitu. Jadi dengan cara mengakuisisi saham-saham yang emang kinerjanya bisa dilihat itu buruk. Dan mungkin cara untuk menilai saham multi-bagger ini beda dengan value investing. Kalau value investingnya kita kan harus melihat nih saham kinerja perusahaannya itu bagus atau enggak, harus untung, terus harus mempunyai track record yang bagus. Nah, justru kalau misalnya saham multi-bagger itu emang perusahaan-perusahaan yang kita nggak bisa lihat dari fundamentalnya seperti itu, karena otomatis semuanya pasti jelek atau nggak biasa-biasa aja gitu ketika sebelum diakuisisi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya kalian ingin mulai ya invest ke saham-saham multi-bagger atau mencari saham-saham multi-bagger, yang harus kalian perhatikan itu otomatis berita tentang akuisisinya. Kedua, apakah akuisisi ini akan benar terjadi atau enggak. Ketiga, siapa yang mengakuisisi gitu. Misalkan sebagai contoh, kalau misalkan waktu itu Pani itu akan diakuisisi oleh grupnya
yang ngebuat peak gitu, sama kerjasama dari yang pemilik Indofood. Itu otomatis kan dia akan di backing sama 2 company atau konglomerat besar di Indonesia kan. Jadi otomatis saham yang perusahaan sekecil itu diinjek begitu besar dananya sama 2 konglomerat, otomatis harganya merangkak tinggi. Makanya dia bisa naiknya tuh beribu-ribu persen. Nah, itu yang perlu kalian perhatiin nih, siapa pemegang kendalinya dari yang mengakuisisi. Yang keempat adalah tujuan akuisisinya. Jadi tujuan akuisisi itu ada 2. Yang pertama buat ekspansi, yang kedua itu untuk exit. Dimana untuk exit ini biasa tujuannya itu emang kita lihat yang mengakuisisi itu udah rugi terus, kemudian dia ingin mengakuisisi, mendapat dana dari publik, udah gitu dia pengen exit untuk nutupin utang-utangnya. Itu yang kita hindarin ya. Jadi kalian harus benar-benar baca untuk apa sih tujuan sebenarnya dari akuisisi tersebut. Yang pertama yang paling bagus nih, yang pertama untuk ekspansi. Misalkan untuk ekspansi bisnisnya, dia udah stabil secara bisnis, dia udah besar, intinya dia nggak kekurangan uang lah. Dia udah besar, dia udah stabil secara bisnis, dia pengen IPO atau nggak dia pengen akuisisi, itu karena dia ingin ekspansi, tapi nggak mau ribet dengan administrasi untuk IPO. Jadi dia akuisisi perusahaan yang kinerja kurang bagus. Nah, ini yang potensinya tuh besar banget dan potensial banget untuk menjadi saham-saham multi-bagger. Oh ya, jadi begitu kesimpulan gue untuk kalian yang emang lagi mau coba mulai hunting atau mencari saham-saham multi-bagger. Dan kalau misalkan dari saran gue, kalau misalkan kalian tanya saran gue itu, dari keempat hal tadi itu harus dilakukan. Dan yang kelima, yang paling penting, yang benar-benar harus kalian notice dan kalian latih diri kalian adalah kesabaran. Karena ketika kalian ngincar saham-saham multi-bagger itu, yang dibutuhkan adalah ketika kalian bener pun kalian tebak saham ini bakal naik beratus-ratus atau beribu-ribu persen, yang kalian butuhkan adalah satu, sabar. Jadi jangan misalkan kalian baru invest, terus kalian misalkan melihat naiknya 50%, 100%, terus turun dikit, turun menjadi kenaikannya itu 70%, kalian langsung exit gitu. Nah, kalau misalnya emang kalian udah yakin, kalian udah emang baca semua history dan segala macam perintilannya, dan emang menurut kalian oke dengan analisa yang tepat ya, gue harus ngomong dulu tepat, jadi jangan asal-asalan analisanya, karena ini kan kalian invest pakai uang kalian kan. Nah, kalian harus yakin dengan apa yang kalian beli gitu, dan harus punya manajemen resiko yang bagus. So, itu menurut gue, dan mungkin apa yang bisa gue share tentang saham multi-bagger yang sekarang ini lagi rame banget. Dan buat kalian yang mau mulai hunting saham bagger, ya gue doain good luck ya, karena emang yang gue lihat ini sekarang saham-saham multi-bagger ini lagi banyak banget menjadi salah satu pilihan investasi, karena kenaikannya ribuan persen dan dalam waktu yang relatif singkat, within dalam setahun itu bisa gitu beratus-ratus bahkan beribu-ribu persen. So good luck buat kalian yang mulai mencari saham multi-bagger, dan see you in the next video ya, bye bye.